Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali sedikit ke Pak Kiai. Pak Kiai, tadi Anda bilang proses masih oke, baik. Nampaknya hubungan komunikasi kami dengan Pak Kiai, kita coba cek lagi. Pak Kiai, halo Pak. Halo. Oke, Ya. baik Pak Kiai, tadi Anda mengatakan proses masih terus berlanjut begitu. Kalau misalnya memang ada upaya damai yang diajukan, ada syarat nggak sih yang diajukan Anda sebagai pelapor untuk bisa mewujudkan ataupun terwujudnya restoratif justice ataupun upaya damai? Iya, ada tentu syaratnya. Syarat yang pada saat itu kan saya bilang apa yang menjadi dasar Mas Panji membangun narasi bahwa orang yang tidak pernah bolong-bolong, kan itu Mbak awalnya, yang tidak pernah bolong-bolong dalam sholatnya tidak otomatis baik. Sebab keyakinan kami dari rangkaian kalimat tidak pernah bolong-bolong itu adalah sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat, baik dalam keadaan sehat maupun tidak sehat, baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan bepergian. Orang semacam ini nih tidak ada peluang untuk disebut tidak baik. Oke, jadi Tapi disebut oleh Mas Panji dalam nas itu belum tentu baik, tidak otomatis baik. Lalu dianalogikan dengan cerita berikutnya soal anak sekolah yang tidak pernah bolos dari SD, SMP, SMA, hasilnya ya seperti yang disampaikan Mas Panji, kan luar biasa gitu. Sementara kita orang tua, siapapun dan agama apapun, pasti menyuruh anak itu, memotivasi anaknya itu untuk rajin ibadah, rajin sholat, rajin sekolah. Baik, baik Pak Kiai, jadi intinya tetap ada syarat ya yang ingin Anda ajukan ketika upaya damai ataupun restoratif justice ini terbuka untuk Panji. Saya mau kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau Anda melihat ternyata ada syarat nih untuk bisa mewujudkan restoratif justice terjadi dalam kasus Panji ini. Sebetulnya diperbolehkankah untuk mengajukan syarat-syarat tersebut atau memang harus begitu ada syarat untuk bisa menghasilkan restoratif justice dalam kasus ini? Ya. Khusus restoratif justice, memang ini adalah suatu fenomena baru yang sudah dituangkan ya dalam bentuk KUHP ya. Nah, namun harus diperhatikan untuk melakukan suatu restoratif justice maupun dalam bentuk pengakuan bersalah itu 7879 itu memiliki syarat selain syarat yang diajukan oleh pelapor. Jadi selain syarat yang diajukan oleh pelapor, juga ada syarat yang melekat kepada perbuatan pelaku ataupun orang yang terduga melakukan tindak pidana. Yaitu diantaranya itu adalah si pelaku ini adalah bukan residif atau belum pernah melakukan tindak pidana dan dihukum dia. Jadi ini adalah suatu tindak pidana yang first time, yang pertama kali dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada 2 laporan, ini menjadi pertanyaan, apakah bisa dilakukan restoratif justice? Saya menggunakan aliran yang mengatakan kalau ada 2 perbuatan, maka sebenarnya pada saat bersamaan berjalan, itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya memang mau dilakukan, ya harus dua-duanya itu memang diberikan pengampunan ataupun diberikan restoratif. Jadi sehingga berdamai gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia adalah suatu perbuatan tindak pidana yang pertama kalinya. Yang kedua, yang dilakukan itu perbuatan yang dilarang itu yang dilakukan atau delik tindak pidana itu adalah berkenaan dengan ancaman yang maksimalnya adalah 5 tahun. Apabila yang diancam itu lebih dari 5 tahun, itu pun menjadi persoalan ataupun menjadi suatu hambatan untuk melakukan restoratif justice. Karena memang yang diatur oleh undang-undang adalah 5 tahun atau memang dendanya itu kategorinya itu kategori 3 dan 5. 3 untuk restoratif justice, kategori 5 untuk pengakuan bersalah begitu ya. Nah, lalu juga tidak termasuk suatu tindak pidana yang extraordinary crime. Misalnya
korupsi, tidak bisa. Lalu misalnya berkenan dengan terorisme juga tidak bisa, gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini menjadi suatu concern. Jadi tidak serta-merta restoratif justice itu bisa dijalankan. Satu, ada syarat dari pelapor. Dua, ada syarat dari undang-undang, yaitu di pasal 78 dan 79. Oke, kalau dari kacamata Anda, langkah yang tengah dijalankan oleh Panji sejauh ini seperti mendatangi MUI, kemudian meminta maaf, dan upaya juga untuk berkunjung langsung ke Toraja untuk mengikuti hukum adat begitu, dan menyatakan secara langsung di hadapan media publik bahwa ia terbuka dengan adanya upaya damai restoratif justice. Ini merupakan langkah yang tepatkah untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara damai? Ya, saya jelas katakan langkah ini sudah tepat. Kenapa tepat? Karena pidana itu melihat kepada tadi sesuai judulnya mens rea juga. Jadi niat dari seorang yang melakukan itu, apabila memang dia setelah melakukan, dia menyadari adanya kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan, dan dia meminta maaf, itu akan jauh lebih baik. Saya katakan tanggung jawab pidana itu berbeda dengan perdamaian. Dia berdamai, tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Namun, dengan adanya upaya ataupun melakukan perdamaian itu, setidak-tidaknya dapat mendorong adanya suatu itikat baik tadi. Nah, jadi hal ini harus diperhatikan dari karakteristik, terutama karakteristik pidana siber. Jadi pidana siber kalau diperhatikan lebih jauh itu sebenarnya berkenaan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, lalu juga berkenaan dengan sara. Itu ada 3 elemen yang dasar, yang sangat krusial, yang dikenal oleh ahli-ahli pidana itu berkenaan dengan pemenuhan unsur. Yaitu pertama, yang karakteristik paling utama dari tindak pidana cyber itu adalah berkenaan dengan penyiaran. Dengan menggunakan kata-kata mentransmisi, mendistribusi, dapat diakses, menyebarluaskan. Namun itu adalah suatu bentuk penyiaran. Jadi suatu penghinaan, kalau misalnya dilakukan, kita hanya ngobrol berdua, tidak disiarkan. Itu bukan tindak pidana penghinaan. Hanya penghinaan dalam bentuk yang diutarakan dari seorang kepada individu lain, tidak terpenuhi itu. Lalu yang kedua itu adalah dia harus adanya konten, ada muatan. Nah, muatan inilah sebenarnya tadi yang dipersoalkan oleh pihak pelapor. Begitu. Baik, kita juga telah berupaya begitu untuk mengundang kuasa hukum dari Panji Pragiwaksono, tapi sampai detik ini juga belum ada respon. Tapi sebagai gantinya pemirsa, kami akan hadirkan pernyataan dari kuasa hukum Panji Pragiwaksono, Haris Azhar, berikut ini. Kawan-kawan yang melapor, yang menjadi pelapor, mudah-mudahan terinformasikan dengan proses ini. Jika memang perlu dialog, kami juga menyediakan waktu. Tetapi juga alangkah lebih indahnya teman-teman itu juga bisa bertemu nanti membaca hasil dari proses ini semua. Artinya tidak ada yang perlu dinegasikan. Tapi kalau kembali ke polisi, kembali ke penegak hukum, kami yakin, biarlah kami yakin hari ini gitu ya, ini kan adalah proses yang dijanjikan dari KUHP dan KUHAP yang baru. Nah, ini kesempatan mereka untuk mengakui apa yang mereka perjuangkan untuk punya KUHP yang baru, katanya nilai-nilai adat, nilai-nilai masyarakat. Nah, nilai-nilai ini yang sudah dipraktekkan, yang sudah dikorbankan waktu dan tenaganya oleh banyak keluarga dari 32 wilayah adat yang datang hari ini. Mudah-mudahan polisi bisa menangkap pesan ini secara lebih baik, karena dalam proses ini juga tadi disampaikan faktanya, disampaikan juga klarifikasinya. Tentu kita nantikan bagaimana keberlanjutan kasus Panji Pragiwaksono. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Kiai telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.